Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sofi? Sobat Filsafat Musa Asy'ari, kita bertemu kembali. Semoga semakin fresh, selalu sehat ya Prof. Ya. Dalam Bingkai, Bincang Santai Kefilsafatan Musa Asy'ari. Tetap pantau di MMA dan jangan lupa like, subscribe, dan share apapun pertanyaannya. Nanti kita bisa diskusi bareng di sini. Baik Prof Musa, ini kita jumpa lagi, semoga nggak bosan juga ya Prof. Nah, ini Prof, saat ini di era terkini, digitalisasi saat ini banyak sekali problematika. Kemudian bagaimana anak muda di luar sana membentengi dirinya, bagaimana membela diri, bagaimana menfilter dirinya agar tidak kebablasan, itu seperti itu Prof. Bagaimana menurut Prof Musa? Ya, memang dalam dunia digital itu proses komunikasi itu beragam, cepat, dan bisa terjadi di mana-mana. Dan situasi psikologi anak-anak muda itu tidak selalu berada pada posisi yang prima. Kadang-kadang dia terkejut dengan tayangan-tayangan di lewat dunia digital itu. Memang perlu anak-anak muda itu bisa memfilter dirinya, jangan sampai dia terseret dalam arus komunikasi digital yang intensif itu. Nah, kalau bahasa agama, orang sering mengatakan ya harus dibentengi dengan iman. Tapi kan iman itu terkadang fluktuatif juga ya Prof ya. Dan tidak jelas, naik turun juga. Bukan anak-anak muda itu. Jadi menjadikan iman itu bukan lagi sebagai sesuatu yang dari langit, dari orang untuk ke langit, tapi itu harus dijadikan sebagai sebuah aktivitas rutin tiap hari, di mana hati itu bekerja. Hati yang bekerja itu bisa menjadi filter buat informasi yang negatif. Jadi hati itu bukan sesuatu yang pasif, tapi dia harus diaktifkan untuk melihat bagaimana dampak informasi itu dalam kehidupan ini. Jadi keyakinan terhadap kekuasaan yang maha kuasa lewat moralitas dan etika itu betul-betul nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini yang harusnya anak-anak muda itu harus bisa masuk dalam dimensi aktual yang bersifat gaib. Memang ini kata-kata ini sulit mengerti ya, karena harus dicerna, dianalisis karena ya, Prof. Dunia kegaiban itu kan bukan dunianya anak-anak muda ya. Nah, tapi sekarang kita coba lihat bagaimana ini menjadi aktual. Nah, itu yang caranya harus bisa kita berkomunikasi, mengfilter dari kedalaman hati. Jadi jangan hanya lewat saja kemudian diikuti, tapi ada proses untuk merenungkan. Dari perenungan itu lalu diseleksi. Dari seleksi itu lalu manusia mempunyai kekuatan untuk menfilter dampak-dampak yang negatif. Jadi pengetahuan agama, iman ataupun kepercayaan pada dunia gaib itu harus diaktualisasikan secara nyata dalam hidupnya hati nurani. Hati nurani itu harus dihidupkan setiap saat, karena setiap saat manusia menghadapi kenyataan yang harus mengambil keputusan. Dan jangan keputusan itu dijauhkan dari hati nurani. Karena kalau keputusan itu diambil dengan melepaskan hati nurani, dia bisa terhanyut dalam keinginan nafsunya atau keinginan yang buruk. Dan itu filternya hilang. Jadi filter itu ada dalam dirinya sendiri, yaitu pada hati nuraninya sendiri. Karena itu biasakan hati nurani itu menyertai hidup dia. Jangan dia tertinggal kemudian lalu nggak kehilangan lagi, terus langsung mengejar dampak fisiknya, pasti filter itu nggak ada. Dan dia akan jatuh. Tapi gini Prof, kadang ketika kita mendengarkan hati nurani, kadang kan misalnya kalau di film-film, di sinetron seperti itu gitu kan, hati nurani, oh ada yang kanan, ada yang kiri, membawa kita kepada sesuatu yang positif, membawa kita sesuatu yang negatif.
bergolak hati nurani kita ketika ada sesuatu. Nah, bagaimana untuk memilih, oh ini suara hati nurani, oh ini hanya nafsu sebuah keinginan, dan graduasi atau pentahapan yang bagaimana menurut Prof. Musa itu agar anak muda itu tidak salah langkah gitu, Prof? Iya, itu perlu latihan. Jadi bagaimana menghadirkan hati nurani dalam setiap saat, dalam setiap kegiatan itu perlu berlatih terus-menerus. Trial and error gitu. Menggunakan pikiran kan pasti. Yes. Karena memang sejak SD sampai pendidikan yang tertinggi, pikiran itu dipakai terus. Tapi latihan hati nurani kan sedikit kesempatannya, gitu. Karena itu dibiasakan supaya menyertakan hati nurani. Jangan sampai hati nurani itu ditinggalkan, karena tempatnya akan diisi oleh kekuatan setan. Dan dia bisa berdampak buruk. Jadi anak-anak muda harus berlatih. Karena hati itu ada dalam diri kita. Seperti otak kita. Cuma otak kita itu dilatih terus-menerus setiap menghadapi masalah. Nah, ini sertakan hati nurani. Maka kalau hati nurani ikut terlibat, maka kemungkinan besar dia bisa mengontrol. Bisa ada filter. Balansitas, ada filterasi seperti itu ya, Pak? Iya. Kalau ini dilepaskan, hilang. Dan akhirnya pikiran itu bisa dikuasai oleh syaitani rajim tentunya. Jahat. Sebagai contoh, orang yang melakukan pembunuhan cara mutilasi, itu pakai otak enggak? Jelas. Pakai otak kan? Iya. Dia caranya bagaimana, caranya melakukan. Mengeksekusi tapi dia pakai hati enggak? Nah, itu yang perlu dijawab Sobat Sofi. Itu kan. Ya, jadi sertakan hati nurani itu dalam setiap pikiran bekerja. Karena kalau pikiran bekerja tanpa hati, dia akan terseret dalam dampak yang buruk. Dan akhirnya lama-lama hati itu mati, tertinggal terus. Jadi orang itu mikir tapi enggak disertakan hatinya. Mencuri korupsi itu pakai pikiran enggak? Pikiran jelas lah, ada planning, ada pikiran tentunya. Biar enggak konangan, enggak ketahuan kan. Ya, semua hal yang buruk itu selalu pakai pikiran. Jelas. Bagaimana supaya kita itu sendirian, enggak ada yang lihat. Itu pakai pikiran. Tapi kalau hati nurani disertakan, baru ada filterisasi. Gimana dampaknya? Itu kan dari dalam, renungan dari dalam. Nah, ini jangan ditinggalkan. Sekali meninggalkan hati, lama-lama hati itu keras, membatu, kosong. Dan itu tidak bisa bekerja lagi. Maridun qalbi laisa dawa ilana. Kembalinya ke ilahi. Tentu semuanya disentuhkan bagaimana pikiran kita. Tentu gitu ya, Paul, ketika punya pikiran. Kemudian ada olahraga. Olah rasa itu juga disentuhkan bagaimana sense of art seni kita. Kemudian kolbu kita. Karena semuanya juga muaranya ke hati. Mungkin seperti itu ya, Prof. Nah, itu bagaimana jagalah hati anak muda. Juga orang dewasa sekarang banyak sekali problematika di lapangan, Prof. Secara empirikal, orang memutilasi istrinya, orang karena gabut, mereka galau karena ekonomi, akhirnya ngambil jalan pintas, anak-anaknya disuruh minum air kelana. Itu seperti apa? Dan mereka sepertinya tidak memakai hati nuraninya, berarti itu ya, Prof. Yaitu pikiran bekerja di bawah nafsunya, tapi tidak bekerja di bawah kontrol hatinya. Jadi semua tindakan yang merusak itu sebenarnya pikiran yang bekerja di luar kontrol hatinya. Dan ini yang berbahaya. Jadi satukan pikiran dan hati, dibiasakan tiap hari, di mana bekerja duanya itu membuat keputusan. Jangan lepaskan keputusan yang dibuat itu dari hati nurani. Karena keputusan itu bisa dibuat malah hanya dengan perasaan saja, emosi saja. Dan kalau orang sudah dikuasai oleh pikiran dan emosinya, tunggulah saatnya bahwa dia akan hancur. Kehancuran dia. Itu pun juga bisa diimplementasikan, tentunya juga diinternalisasi dalam diri setiap orang. Juga mungkin seperti itu ya, Prof. Tidak hanya di dunia keluarga, tapi mungkin juga bisa multidimen seperti itu, Prof. Dalam pacaran juga perlu. Oh ya juga, itu bagaimana menjalin hubungan juga memakai hati nurani, tidak yang cemburu, yang membabi buta juga. Jadi pikiran pikiran harus dipakai, tidak boleh ditinggalkan, tapi didasari pada pertimbangan hati. Jangan sampai kemudian nggak berpikir lah, berpikir itu harus,
Cuma diimbangi dengan hati nurani. Jangan hati nuraninya itu dibuang, akhirnya pikiran itu di bawah kendali nafsu. Akhirnya hatinya mati. Ya, itu. Nah, Sofi, Sobat Filsafat Musa As'ari, kita masih stay tune di Bingkai, Bincang Kefilsafatan bersama Prof. Musa As'ari. Jangan lupa like, subscribe, dan share, bahwa di dalam kehidupan ini tentunya kita harus bagaimana bisa balansitas antara pikiran dan apa yang akan kita lakukan itu tentunya juga harus memakai hati nurani. Nah, untuk closing statement pada sesi ini, silakan Prof, bagaimana membentengi diri kita di era kini, kemudian bagaimana peran penting membentengi diri kita di era modern dan nanti ke depannya, dan apa saja yang perlu kita jaga dan kita waspadai. Silakan Prof. Iya, itu yang diperlukan itu adalah latihan. Bagaimana kita membiasakan setiap kita mau mengambil keputusan, jangan hanya menggunakan hati, jangan hanya menggunakan pikiran saja. Mulai dilatih hati kita itu selalu memimpin di atas keputusan yang tiap hari kita akan ambil. Jangan sekali-kali keputusan yang diambil melepaskan dari hati nurani. Ini soal latihan sebenarnya. Kalau orang selalu melatih tiap hari, menyertakan hati nuraninya dalam setiap tindakan, maka dengan sendirinya hati nurani itu akan bekerja otomatis. Dia akan selalu melekat dalam setiap pikiran, sehingga pikirannya, tindakannya tidak bebas dari pertimbangan hati. Ini yang harus dilakukan adalah pembiasaan. Kalau teman-teman itu melihat hati nurani itu sebagai sesuatu yang jauh, yang tidak kelihatan, dan akhirnya tidak dilihat lagi, maka di situ sebenarnya mulai pikiran bekerja tanpa hati. Dan kalau itu terjadi, semakin jauh tindakan yang tidak baik itu akan kemana-mana. Jadi latihan yang diperlukan. Nah, kalau kita bicara agama, latihan itu antara dalam cara ibadah. Jadi kalau Anda sholat tapi sholatnya ke rumah makan, ya tidak menghasilkan kenyang. Ya itu, jadi dibiasakan bahwa setiap pekerjaan itu multidimensi, bukan hanya pikiran, jasad, tapi juga hati. Jadi ini disatukan dalam tiap hari kita mengambil keputusan. Jangan mengambil keputusan yang terpecah-pecah, yang hatinya enggak jalan. Lebih baik berhenti mengambil keputusan, kemudian setelah integritas hati dan pikiran dan perasaan itu menyatu, ambil keputusan. Jadi kuncinya adalah latihan. Bagaimana melatih hal-hal yang gaib itu menjadi nyata. Karena itu bisa kita lakukan. Anda makan aja tanpa hati, tanpa emosi, rasanya hambar aja. Tapi kalau makan tapi disertai dengan hati, semangat, dengan rasa suka, syukur juga. Ya, maka makan itu menjadi bukan hanya mengenyangkan, tapi juga membahagiakan. Amin. Itu Sofi, Sobat Filsafat Musa As'ari. Bagaimana kita menjaga hati kita, ada balansitas antara pikiran, perbuatan, dan semuanya muaranya ke hati. Jangan sampai bertindak sesuatu yang istilahnya merugikan, kita menimbulkan dampak yang negatif, merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, baik di dimensi apapun, entah itu pemerintah, pendidikan, politik, dunia bisnis, bagaimana semuanya menggunakan hati. Karena manusia menggunakan hati, mungkin mesin tidak punya hati ya Prof, seperti itu. Tapi nah itu semua yang dilakukan manusia setidaknya kembali kepada hati. Kalau sesuatu dari hati, maka akan sampailah ke hati. Seperti itu ya Prof. Baik, kita dalam sesi ini kita cukupkan sekian. Kita nanti akan kulik kembali problematika yang ada di lapangan. Silakan like, share, subscribe, jangan lupa. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Terima kasih, sampai jumpa lagi bersama saya Ning Rahma dan Prof. Musa As'ari. Terima kasih waktunya Prof. Sampai jumpa lagi. Always smart, anywhere, anytime with Eni Rahmawati. See you.